Di tengah hutan yang tak tersentuh cahaya, ada sebuah jalan tua yang menyimpan kisah kelam dari masa penjajahan. Jalan yang dulu dilalui para tentara Belanda, namun kini hanya dilewati sopir-sopir truk yang nekat menembus malam. Malam ini, seorang sopir yang tak pernah mengenal takut, tanpa sengaja memasuki wilayah yang seharusnya tidak ia lalui. Di antara kabut tebal dan pepohonan ratusan tahun, ia melihat sesuatu. Sosok yang tidak seharusnya masih ada di dunia manusia. Inilah kisah nyata yang beredar dari mulut ke mulut tentang pertemuan mengerikan antara seorang sopir truk dan arwah korban zaman Belanda yang masih mencari jalannya pulang. Selamat datang di cerita yang tidak semua orang berani mendengarnya, dan tidak semua yang mendengarnya akan tidur dengan nyenyak malam ini. Pada masa ketika jalanan hutan masih berupa batu tanah dan tidak ada lampu penerangan, terdapat sebuah jalur kuno bernama Jalan Tanjung Langu. Jalan ini membelah hutan lebat yang dikenal sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah penasaran dari zaman penjajahan. Hanya sedikit orang yang berani melewatinya saat malam, kecuali para sopir truk pengangkut hasil bumi. Di antara mereka ada seorang sopir kuat bernama Sarman, pria berusia 40-an yang terkenal tidak pernah takut apapun. Namun, ketakutannya baru muncul pada malam ketika ia mendapat kiriman mendadak mengantar kayu menuju desa seberang sebelum fajar. Jalur satu-satunya adalah melewati hutan Tanjung Langu. Malam yang tidak biasa, Sarman mengendarai truk tuanya. Lampu kuning remang-remang menjadi satu-satunya cahaya yang membelah kegelapan. Hutan malam itu sangat sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang salah. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, tidak ada getaran hidup. Hanya suara mesin truk, berat dan terengah-engah. Ketika jam menunjuk pukul 00.13, Sarman melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Kebaya putih koyak, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya terlalu diam, terlalu dingin. Sarman membunyikan klakson. Sekali, dua kali, 3 kali. Tidak bergerak. "Nek, ojo nang tengah dalan," gumam Sarman mencoba sopan. Ia menurunkan kaca dan berteriak, "Nek, minggir dulu bu, bahaya." Perempuan itu tetap diam. Dan saat ia mendekat, perempuan itu bergeser ke samping jalan tanpa memindahkan kakinya, seolah meluncur. Sarman merinding. Ia tancap gas, tidak mau melihat ke kaca spion. Tapi saat ia menoleh sedikit, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Perempuan itu berdiri di bak belakang truknya. Bisikan dari bak belakang truk mulai terasa berat, seolah ada beban tambahan. Sarman mencoba tetap fokus, namun dari belakang terdengar mengetuk. Tok, tok, tok. Disusul suara lirih. "Tolong, antar aku pulang. Tolong." Sarman mematikan radio, menutup kaca, mencoba tidak peduli. Tapi suara itu semakin jelas. "Aku ketinggalan. Sejak perang. Sejak hutan ini memakan namaku." Nafas Sarman memburu. Tangan gemetar di setir. Ia memutuskan berhenti di sebuah tikungan lama, dekat pohon biring, pohon tua yang dipercaya sebagai gerbang arwah. Ketika ia turun dan menuju bak belakang, bak itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menoleh ke kabin depan, perempuan itu duduk di kursi penumpang, dengan kepala miring, seolah lehernya patah. Kisah sang arwah perempuan itu mulai berbicara dengan suara parau, seperti berasal dari dalam tanah. "Aku dulu dihentikan tentara.
Di jalan ini, mayatku tidak pernah ditemukan. Aku tetap menunggu tumpangan pulang. Sarman hendak berlari, tetapi pintu truk menutup sendiri dengan keras. Gelap, sunyi. Perempuan itu menatapnya. Meski wajahnya tidak memiliki mata, hanya cekungan hitam seperti lubang tak berdasar. Aku hanya ingin pulang. Antarkan aku sebelum fajar. Tikungan terakhir. Ketika truk melaju kembali, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dashboard terus berputar ulang di angka 0013, seolah waktu berhenti. Di depan terlihat sebuah desa tua, namun aneh. Rumah-rumahnya masih model zaman dulu, seperti dari masa kolonial. Perempuan itu berkata, "Ini rumahku." Sarman berhenti, membiarkan sosok itu turun. Perempuan itu menunduk, lalu berbisik, "Terima kasih. Kamu manusia pertama yang berhenti." Dan saat ia berjalan menuju desa itu, desa tersebut lenyap, menghilang seperti asap. Pohon-pohon kembali muncul, menutupnya seperti tirai. Sarman tertegun di kabin. Ketika ia tiba di desa tujuan dan menceritakan kejadian itu, para tetua desa hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kamu beruntung. Tidak semua sopir kembali dengan truk mereka." Sejak malam itu, Sarman tidak pernah lagi mengantar barang saat lewat tengah malam. Namun kadang, ketika melintas siang hari, ia masih melihat jejak kaki kecil di bak truknya, seolah seseorang duduk di sana, diam, menunggu tumpangan pulang. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Setiap sudut hutan menyimpan rahasia, dan setiap perjalanan malam memiliki cerita yang tidak pernah terungkap. Jika kalian suka dengan kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita mencekam berikutnya. Ingat, di balik gelapnya malam, tidak semua yang kita temui adalah manusia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan hati-hati saat melewati jalan sunyi.